Halo, assalamualaikum. Kembali belajar bersama Bu Ana ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur eksplanasi. Oke, sebelum belajar ingat berdoa dulu, kemudian niatkan untuk kebaikan. Dan perhatikan dan catat bagian-bagian yang menurut kalian penting ya. Oke, untuk struktur eksplanasi yang pertama kali akan kita pelajari adalah mengenai pengertiannya. Jadi, teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan lengkap mengenai proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Jadi, yang kalian paparkan atau kalian jelaskan dalam sebuah teks eksplanasi itu, yaitu bisa mengenai proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun budaya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lihat ya berikutnya. Nah, pernahkah kamu mengamati fenomena-fenomena di bawah ini? Kita lihat ada proses terjadinya pelangi, kemudian peristiwa atau fenomena mengenai selfie yang diunggah ke media sosial, atau mengenai tari-tarian di dunia yang sangat beragam. Nah, ketiga hal ini bisa kita jelaskan dalam sebuah teks eksplanasi, ya. Untuk fenomena pelangi, terjadinya pelangi itu bisa kita kategorikan ke dalam teks eksplanasi yang mengulas tentang fenomena alam. Sedangkan foto selfie yang diunggah di media sosial itu merupakan fenomena sosial. Sedangkan tari-tarian yang beragam itu bisa kita kategorikan ke dalam teks eksplanasi yang berisi fenomena budaya. Oke, kita lihat sekarang ke ciri-cirinya ya. Oke, jreng, keluar semua nih. Ciri-cirinya yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Nah, artinya di sini ketika kalian membuat teks eksplanasi, kalian harus berdasarkan fakta, bisa dibuktikan, bisa dilihat di situ, bukan berimajinasi atau berangan-angan gitu ya. Jadi fakta yang disampaikan bukan berdasarkan dongeng misalnya atau legenda dan sebagainya. Harus betul-betul terjadi. Kemudian hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini adalah fenomena yang kalian sampaikan dalam teks eksplanasi itu ada dasar ilmunya, ada teorinya, bisa dijelaskan secara teoretis, bisa dijelaskan secara keilmuan di situ ya. Seperti tadi contohnya proses terjadinya pelangi, maka itu bisa kita jelaskan secara teori atau secara keilmuan bagaimana proses terjadinya pelangi di situ. Kemudian sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Maksudnya di sini adalah kalian menyajikan teks eksplanasi tersebut bersifat informasi saja, informatif saja. Jadi informasi yang disajikan dan tidak ada pernyataan atau kalimat-kalimat yang berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap apa yang dibahas di situ. Kemudian menggunakan kata penanda urutan. Nah, kata penanda urutan ini kita bisa kenal dengan biasa kenal dengan kata dengan konjungsi temporal misalnya ya. Contoh selanjutnya, kemudian, lalu gitu ya. Itu bisa. Kemudian fokus pada hal yang umum, bukan partisipan manusia, gitu ya. Nah, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya itu fokusnya kepada hal yang sifatnya umum, kepada sifat bagaimana proses terjadinya tsunami, bagaimana proses terjadinya banjir atau gempa bumi, dan bukan kepada orangnya, bukan kepada partisipan manusianya di situ ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai strukturnya. Oke, struktur teks eksplanasi yang pertama adalah adanya pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Nah,
Di sini isinya menjelaskan tentang gambaran umum mengenai fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Jadi poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi, gitu ya. Jadi sifatnya umum sekali di sini. Ini biasanya ada dalam paragraf-paragraf awal gitu, menjelaskan apa itu banjir, kemudian bagaimana terjadinya banjir, apa itu tsunami, bagaimana terjadinya tsunami, atau fenomena mengenai tadi maraknya sosial media, penggunaan foto selfie dalam sosial media. Nah, dalam pernyataan umumnya kalian bisa sampaikan mengenai hal yang bersifat umum mengenai sosial media yang mulai marak di tahun berapa di situ, kemudian banyaknya kaum remaja yang menggunakan foto selfie mereka dan kemudian diunggah dalam sosial media. Jadi sifatnya umum saja dulu. Baru kemudian di paragraf berikutnya kita akan menyampaikan mengenai urutan sebab akibat. Nah, dalam urutan sebab akibat di sini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Nah, ya, bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Contoh tadi ketika kalian menyampaikan mengenai banjir, kalian bisa sebutkan jelaskan, maaf ya, bisa jelaskan di situ penyebabnya apa dan akibatnya apa. Gitu ya. Akibat yang ditimbulkan dari banjir itu apa? Begitupun dengan fenomena sosial tadi. Apa yang bisa menyebabkan remaja itu senang sekali mengunggah foto-foto selfie-nya ke dalam media sosial dan apa yang bisa diakibatkan dari hal tersebut gitu ya. Itu urutan sebab akibat. Baru kemudian di akhir, di paragraf akhir kita akan bertemu dengan interpretasi ya. Jadi interpretasi itu dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Jadi kesimpulan mengenai fenomena banjir itu menurut kamu bagaimana? Bisa kita masukkan solusi dalam kesimpulan kita, gitu ya. Cara penanganan di situ. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Contoh teks eksplanasi. Nah, di sini teks eksplanasinya mengangkat fenomena mengenai pengangguran. Pengangguran termasuk ke dalam salah satu isu nasional yang sering kali dibicarakan. Sampai saat ini, solusi efektif dari isu pengangguran masih terus dicari. Berbagai usaha telah pemerintah lakukan untuk mengatasi hal ini. Misalnya, dengan membuat program usaha untuk daerah dan juga pengadaan pelatihan. Namun hasilnya dirasa masih belum maksimal. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan umum yang berhubungan dengan fenomena pengangguran. Jadi sifatnya masih umum saja. Gitu ya. Kemudian berikutnya masuk ke urutan sebab akibat ya tadi ya. Nah, ini dia sebab akibat. Pada dasarnya ada beberapa faktor penyebab angka pengangguran sangat tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi negara yang tidak sejalan dengan banyaknya jumlah masyarakat di usia produktif. Ini adalah sebab. Kemudian kita lihat ada akibatnya di sini. Pengangguran dalam jumlah tinggi dapat memicu banyak dampak negatif lainnya. Dampak negatif pengangguran tersebut antara lain meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Oke, sudah mulai terlihat kan ya adanya urutan sebab akibat. Baru kemudian di paragraf akhir kita bisa masukkan interpretasi atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita paparkan di awal. Contohnya di sini, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengangguran memiliki peran besar dalam memberikan banyak dampak negatif yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita lihat solusi nih ya. Oleh sebab itu, kita perlu memecahkan isu pengangguran atau setidaknya meminimalisir dampak negatifnya. Caranya bisa dilakukan dengan mendorong peran orang tua untuk mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya, serta meningkatkan kualitas pendidikan.
Bisa terlihat ya di situ ya, ada kesimpulan, ada solusi yang bisa kita paparkan mengenai masalah atau fenomena pengangguran tadi. Oke, sampai di sini Ibu pada video ini hanya menyampaikan mengenai struktur dan contoh teks eksplanasi. Nah, untuk berikutnya di video berikutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang kita gunakan dalam teks eksplanasi gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Oke, untuk kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa.